Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar tentang market struktur ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari struktur market untuk mengetahui market itu akan kemana dan bagaimana ya. Di sini saya mengambil contoh dari pergerakan market GBP USD ya. Jadi British Pound Sterling versus US dollar ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pergerakannya dan alur market itu mau seperti apa? Apa yang diinginkan market dan apa yang kita lihat di dalam market. Kunci utama dalam menganalisa ya. Jadi analisalah apa yang kita lihat ya, bukan analisalah apa yang kita inginkan ya. Jadi kita tidak overconfidence ya. Jadi kita harus sadar betul ya. Oh, ini marketnya seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan seperti ini. Oke, langsung saya hapus ya. Bagaimana cara saya menganalisa ya agar orderan saya selalu mendapatkan low risk dan returnnya lumayan ya, bisa dikatakan lumayan. Jadi untuk pergerakan market kali ini ya, kita bisa melihat dari pergerakannya. Konsep dasar pergerakan sebuah market pada kondisi uptrend ya. Pada kondisi uptrend itu seperti ini. Nah, pada kondisi uptrend seperti ini. Jadi di sini katakanlah ada high ya. Saya tulis saja high. Lalu di sini yang jelas ada low ya. Di sini ada low. Ini adalah high, ini adalah low ya. Lalu dia membuat higher high. Lalu dia membuat higher low. Dan seterusnya dia membuat higher high lagi dan dia membuat higher low. Yang dimaksud higher low di sini itu low yang semakin tinggi dari low sebelumnya ya. Biasa disingkat dengan HL ya. Kalau ini HH gitu ya. Nah, kondisi market ketika dia tidak melanjutkan trennya lagi ya, dia biasanya akan seperti ini. Dia akan membuat low ya, dan dia akan membuat sorry ya. Dia akan membuat low dan dia akan membuat lower high seperti ini. Sampai sini dulu ya, kita belum tahu market ini mau kemana, ataukah turun sampai sini lalu naik, ataukah turun sini sampai terjun ya. Kuncinya di sini ya. Nah, kuncinya di sini. Di sini dia sudah membuat lower high. Lower high. Biasa disingkat dengan LH ya. Lower high biasa disingkat dengan LH. Nah, di sini dia masih membuat higher low. Nah, kunci utama kita dalam melakukan entry ya adalah pada higher low ini ya. Nah, pada higher low ini ya, ini adalah kunci kita. Apakah price kali ini break bawah ataupun break atas? Kalau break atas dia akan meneruskan uptrendnya lagi. Karena apa? Karena dia membuat higher high kembali. Logikanya seperti itu ya. Nah, ternyata jika price seperti ini dia membuat lower low ya, fokus kita itu melanjutkan saja ya. Lower low pasti dia akan mencari supply zone-nya. Sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Supply zone-nya bagaimana? Nah, kita analisis, kita lihat dengan keilmuan yang sudah kita pahami. Apakah di sini ada SND atau tidak? Nah, dalam proses breaker ya, yang kita lakukan adakah SND? Nah, SND di sini berarti yang kita cari dengan kondisi market seperti ini adalah supply. Jika ada, berarti ketika market naik ke atas ini, oke, dia akan tertolak. Karena apa? Karena sudah dikonfirmasi dengan adanya lower low.
seperti ini ya, lower low. Nah, sudah dikonfirmasi dengan adanya lower low. Jadi market akan tertolak dan kemudian melanjutkan pergerakannya entah sampai bawah ya, misalnya sampai bawah berarti dia membuat lower low kembali, dan kebiasaannya dia akan membuat seperti ini. Dia akan retest kedua ya, second retest namanya. Untuk kondisi market naik ini disebut dengan impulsif ya. Biasanya disebut dengan impulsif. Lalu untuk market yang turun ke bawah ini disebut dengan koreksi ya. Correction. Gampangnya gitu ya. Impulsif dan correction. Dan selalu ya. Ini impulsif ya, ini correction. Seperti itu. Jadi impulsif, correction, impulsif, correction. Nah, di sini dia masih membuat impulsif tetapi gagal, akhirnya dia membuat impulsif baru ya. Jadi correction ini gagal, dia membuat impulsif baru, correction, impulsif, correction. Nah, langsung saja kita lihat ke dalam chart ya. Kondisi chartnya seperti ini. Di H4 kita bisa ganti ke line chart. Di sini terlihat sangat jelas ya. Terlihat sangat jelas bagaimana? Terlihat sangat jelas di sini ada low high. Dia membuat higher low karena low ini yang di bawah lebih rendah daripada low saat ini. Dia membuat high dan membuat lower low lagi, membuat higher high, membuat higher low, membuat lower low. Ini seperti contoh di atas, tapi dia gagal menembus area low sebelah sini ya. Akhirnya dia membuat higher low dan dia pasti membuat higher high, membuat higher low, membuat higher high. Nah, kunci utamanya kondisi market saat ini ya, berarti patokan kita di mana? Patokan kita ada di area ini. Apakah market berhasil akan menembus area ini? Oke, atau tidak? Jika tidak, dia akan membuat higher low lagi. Dia akan membuat higher low lagi dan dia akan naik. Akan tetapi ketika market berhasil membobol area sini, oke, dia akan melanjutkan penurunannya seperti ini. Setidaknya kita sudah memiliki patokan yaitu adanya higher low di sini. Ada higher low, ada higher low, ada higher low ya. Ada higher low dan jelas di sini ada low. Low, higher low, higher low, higher low. Ya, kita masih belum tahu nih mau kemana marketnya. Nah, di sini kita sudah menemukan adanya high. Lalu adanya higher high, lalu ada higher high lagi gitu kan, lalu ada higher high lagi. Kita tunggu, masih menunggu area yang akan dibobol mana, apakah dia berhasil ataukah tidak. Bisa dilihat dari kekuatan si buyer dan si seller ya, seperti itu. Tapi kalau analisis saya untuk kali ini ya, dia sudah menyentuh, sudah membuat higher low baru ya, ditandai dengan ini. Nah, ini dia sudah membuat higher low baru nih. Nah, seperti ini. Dan target dia di mana? Target dia pasti di atas ada supply zone dong ya. Kalau ada supply zone di sini kita menemukan adanya RBD ya, atau rally based drop. Untuk yang masih bingung masalah RBD itu apa ya, bisa disimak di video saya sebelumnya, itu sudah ada itu ya. RBD, rally based drop, seperti itu. Saya rasa untuk kondisi market kita, ini kondisi market uptrend ya. Untuk video selanjutnya saya akan memberikan pengetahuan tentang kondisi downtrend itu bagaimana dan langkah-langkah yang diambil seperti apa. Oh ya, untuk tambahan kondisi uptrend peluang yang diambil adalah buy. Kenapa uptrend ya? Patokannya ini ya, ada higher high terus, lalu ada lower low, selalu ada lower low dan selalu ada higher high. Jadi peluang yang diambil adalah buy. Untuk SL di mana? Untuk SL di previous low. Oke, previous low-nya. Jadi misal tadi mengambil buy di sini, stop loss-nya jelas di sini. Seperti itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih dan salam profit selalu.